Sistem instalasi di greenhouse kami ini semuanya dibuat oleh tim kami sendiri di satu tim sayuran pagi. Jadi kenapa sih kita membuat sendiri? Karena kita sebenarnya punya tujuan untuk riset bagaimana cara menumbuhkan tanaman yang sesuai ekspektasi kita. Ini sebenarnya ini proyek Lokatani. Lokatani itu sebenarnya proyek otomasi untuk sistem instalasi ini sendiri dan greenhouse. Nah, kalau kita yang sedang ada di sini, ini miniatur project kita. Ini adalah microcontroller, yang microcontroller ini gunanya adalah untuk membaca nutrisi, membaca ketinggian tandon, terus membaca tingkat pH-nya seberapa kayak gitu. Kalau misal dia udah mendeteksi dan ada kekurangan, baik itu air bakunya kurang atau nutrisinya kurang, dia akan ambil dari source key untuk nutrisi dan air bakunya, dia akan mengalirkan sendiri kayak gitu. Jadi semuanya udah otomatis. Untuk otomasi di tingkat greenhouse kita memakai mist generator ini. Jadi, nah ini kebetulan sekarang sedang nyala, baru saja nyala. Nah ini itu sebenarnya mist generator fungsinya adalah untuk menambah kelembaban dan menurunkan suhu di dalam greenhouse ini. Jadi ketika dia melewati suhu di atas 34 derajat, maka ini akan otomatis nyala dan suhu di dalam ruangan ini akan disesuaikan. Kenapa harus disesuaikan? Karena kita lagi-lagi sedang membuat riset bagaimana tanaman ini bisa terfasilitasi dengan baik sehingga tumbuhnya cepat, dari sisi kita efisiensinya juga dapat kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah membuat sistem yang otomatis sehingga petani itu challenge-nya lebih gede sekarang. Challenge-nya adalah memikirkan bagaimana apakah tanamannya sedang terkena hama, bagaimana cara mengatasinya. Terus kalau memang sudah waktunya panen, kita harus buka pasar barukah atau pasar yang lama masih oke. Nah, jadi petani lebih analisisnya lebih dalam dibandingkan dengan keseharian yang hanya mengganti air dan lain sebagainya itu. Semua ini terkoneksi dengan internet sih. Jadi nanti jadi setiap angka yang dia baca, kondisi dari setiap tandon ini akan tersimpan di database, dan ketika nanti kita satu kali panen, kita bisa tahu polanya. Untuk posisi naik turun suhu dan naik turun nutrisi yang seperti ini, ternyata rasa tanaman ini agak pahit loh, berarti ini ada sesuatu yang kurang. Nah, kita harus coba dengan eksperimen yang lain sampai akhirnya kita, oh ini so far ini yang paling bagus. Nah, berarti ini yang paling oke, ini yang bisa kita implementasikan di tempat yang lebih besar kayak gitu. Dimanapun, selama ada koneksi internet itu kita bisa kontrol kebun kita kayak gitu. Ya, hari ini saya akan menunjukkan cara membuat sistem hidroponik dengan barang-barang sederhana, barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Caranya kita potong dulu nih, dipotong jadi dua, usahakan untuk serapi mungkin, nanti bisa dirapikan dengan gunting. Kira-kira bisa masuk untuk kain flanelnya. Kasih nutrisi sama dikasih tanaman. Kita mulai tuangkan nutrisinya. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan selera teman-teman. Ini aku bikinnya lumayan tinggi ya. Kita kasih tanaman. Nah, kasih tanaman. Nah, nanti si akar ini bakalan masuk ke dalam larutan nutrisi ini melalui celah yang ada kain flanelnya. Sistem yang selanjutnya ini sebenarnya sama dengan kayak gini juga, cuman kita lebih menggunakannya nanti satu botol ini bisa untuk 3 tanaman. Nutrisi secukupnya aja, nggak usah penuh-penuh. Ini kalau misalkan teman-teman nggak punya net pot, bisa diganti sama
botol mineral, air mineral yang biasa kalian temukan di rumah kalian atau bisa beli di toko plastik, biasanya banyak. Tinggal masukin tanaman-tanamannya. Nah, udah jadi nih, bisa dicat atau dibikin sesuatu yang lebih menarik sekaligus buat mencegah lumut. Hidroponik itu nggak ribet-ribet amat kok. Hidroponik itu nggak mahal, hidroponik itu simple, bahkan bisa dengan barang-barang bekas di sekitar kita. Hitung-hitung kita peduli lingkungan lah, terutama untuk generasi-generasi muda. Ayo kita jaga lingkungan kita, jaga sekitar kita, kita hijaukan lingkungan kita. Dan terakhir, kalau nggak kita, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Terima kasih. Mimpi saya terkait sayuran pagi adalah kita bisa bikin kebun yang bisa mensejahterakan petani-petani yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi kita bermitra dengan mereka, kita bisa ngejualin sayuran mereka dengan harga yang layak. Terus kita bisa bikin mereka itu bertani dengan teknologi. Itu sih mimpi besarnya seperti itu untuk sayuran pagi. Dan adik-adik asuh ini juga bisa bangga dengan hidupnya. Intinya itu sih, dia bisa bangga dengan hidupnya. Aku selalu ngajarin ya itu tadi, konsep terima kasih. Setelah terima ya kasih. Kasihlah sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang memang membutuhkan di situ. Tapi kalau kamu sendiri masih kerepotan dengan dirimu, gimana kamu mau ngasih orang? Jadi aku pengen mereka jadi bangga terhadap dirinya sendiri dan juga bisa bisa berbagi dengan yang lain.